Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Mari disimak videonya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian busana muslim. Apa itu busana muslim? Busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita ataupun laki-laki dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai. Selama ini, ada anggapan bahwa busana muslim hanya dipakai ketika menghadiri majelis taklim, majelis zikir, hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan memperingati hari-hari besar lainnya. Atau ketika saat pergi ke masjid ataupun musola. Jadi, busana muslim itu tidak hanya dipakai saat memperingati hari-hari besar Islam, tetapi busana muslim itu harus digunakan saat aktivitas sehari-hari, baik pada kegiatan santai maupun kegiatan resmi. Lalu, apa saja sih syarat berbusana muslim atau berpakaian muslim? Yang pertama ada menutupi aurat. Aurat secara makna adalah bagian tubuh yang haram dilihat oleh selain mahramnya. Karena itu harus ditutupi. Menurut Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Batasan aurat laki-laki berbeda dengan batasan aurat untuk perempuan. Bagi laki-laki, batasan auratnya cukup sebatas pusar sampai lutut. Yang kedua yaitu pakaian yang tidak mengundang syahwat. Busana atau pakaian yang dikenakan boleh sebagai hiasan, tetapi bukan sebagai alat mengundang perhatian lawan jenis. Jadi, hakikat berbusana adalah menutup aurat dan melindungi seseorang dari cuaca panas dan dingin, meskipun tidak melupakan unsur keindahan. Syarat yang ketiga yaitu tidak transparan. Bahan yang dipakai berbusana adalah tidak boleh transparan atau tembus pandang, karena fungsi berpakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat. Yang keempat yaitu harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. Yang kelima, tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita, karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian. Yang keenam, tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Busana atau pakaian serta hiasan yang dikenakan oleh laki-laki tidak menyerupai pakaian atau hiasan yang biasa dikenakan oleh wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita tidak boleh menyerupai pakaian dan hiasan yang dipakai oleh laki-laki. Ketujuh, yaitu bukan busana atau pakaian syurah. Pakaian syurah merupakan pakaian yang dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi, sehingga tenar dan pemakainya dikenal orang. Yang kedelapan, bukan untuk tabaruj.
Tabaruj adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya, serta apapun yang wajib ditutupi agar tidak mengundang fitnah. Yang kesembilan yaitu bukan kain sutra bagi laki-laki. Selanjutnya, ada tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. 2. Memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. 3. Sebagai bagian dari ibadah. 4. Menghindari diri dari godaan setan. 5. Sebagai identitas diri. Dan yang keenam yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam? Mari disimak. Bagi wanita, hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan, kecuali di hadapan mahramnya. Namun demikian, ketika berada di lingkungan mahram, harus tetap terjaga untuk aurat-aurat tertentu, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Lain halnya jika kepada suaminya, keharaman berpakaian ketat, tipis, pendek tidak berlaku lagi. Mengenai model atau mode pakaian bergantung pada selera masing-masing orang. Pakaian tersebut harus menutup aurat, tidak transparan dan tidak ketat, dan juga tidak menyerupai lawan jenis. Oleh karena itu, berbagai busana daerah di Indonesia yang beraneka dapat dikategorikan sebagai busana muslim bila sesuai dengan syariat. Sementara bagi laki-laki, cara berpakaiannya minimal menutupi lutut sampai pusar. Namun demikian, seorang laki-laki dalam berinteraksi pada kehidupan keseharian harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Apa aja sih hikmah mengenakan busana muslim? Yang pertama yaitu sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang 6, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua yaitu sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. Yang ketiga yaitu sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. Yang keempat yaitu sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Dan yang terakhir yaitu sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah, sehingga tampak dalam sikap, perilaku, dan akhlaknya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.